bombastic side eye, criminal offensive side eye. Shalom semuanya. Kami berdiri di sini ingin mewawancari seorang siswa kami yang berasal dari Gereja AKI Kapling Baru. Sebelum itu kami mewawancarai seorang siswa tersebut. Kami ingin memperkenalkan diri, nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Alvina Simamora dari kelas 9F. Perkenalkan, saya Arjo Sosiaan dari kelas 9C. Perkenalkan, nama saya Mikael dari kelas 9D. Dan saya Santo menurut kelas 9D. Jadi kami sudah bersama seorang siswa dari Gereja AKI Kapling Baru yang bernama Sintua T. Simamora. Gitu. Oke, Abang Situa, pertanyaan yang pertama adalah, menurut Abang Situa, apa itu arti pelayanan gereja? Baik, terima kasih. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan atas kesediaan anak-anak dari Sekolah Pendidikan SMP Tunas Baru dan sebagai remaja dari Gereja HKI Resort Khusus Berkejiban. Saya yang bernama Sintuete Simamora yang diperbantukan untuk melayani di gereja kita, Gereja Resort Khusus Berkejiban. Atas pertanyaan anak-anak kami, apa itu yang dimaksud dengan pelayanan? Pelayanan itu adalah suatu proses atau aktivitas yang kita lakukan oleh karena berkat dan kasih karunia Tuhan yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang membuat diri kita sebagai menunjukkan bahwa kita telah dikaruniai oleh Tuhan di dalam segala bidang. Contohnya, pelayanan bukan hanya di dalam pelayanan gereja. Pelayanan dimulai dari pelayanan rumah tangga atau pelayanan keluarga. Apalagi kayak kami, pelayanan bisa dilakukan di dalam lingkungan sekolah, di dalam lingkungan gereja. Pelayanan itu adalah pemberian atau kelakuan kita sesuai dengan kehendak Tuhan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang tidak bertentangan dengan keinginan Tuhan, sehingga apa yang kita jalani di dalam kehidupan kita dengan aktivitas kita semuanya hanya memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah sebagai arti pelayanan, dan pelayanan itu dapat kita lakukan di setiap lingkungan yang kita tempati. Terima kasih. Oke, Mang, saya akan bertanya kepada pertanyaan yang kedua. Bagaimana pelayanan gereja bisa diterima secara ikhlas karena ada tanggapan sebagai orang bahwa pelayanan itu dianggap sebagai beban? Baik, terima kasih. Pelayanan gereja dan pelayanan itu bisa diterima setiap orang yang mau dilayani. Yang pertama, setiap orang yang mau menerima layanan yang mau diberikan oleh pelayan, satu, harus dibarengi dengan dua. Yang kedua, harus benar-benar menerima kuasa layanan itu adalah keikhlasan pelayan, dan itu adalah hanya tolak dua, dan membuat kita bebas dari segala apa yang kita keluhkan, dari segala yang kita pikirkan di dalam kehidupan kita, sehingga pelayan yang kita panggil atau pelayan yang memberikan pelayanan itu kepada yang memerlukan dapat terwujud di dalam damai dan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih. Ya, Sintua, silakan saya akan menanyakan, apa saja bentuk pelayanan sosial yang sudah dilakukan gereja bagi lingkungan masyarakat? Baik, terima kasih. Pertanyaan, bentuk apa saja pelayanan sosial bagi masyarakat? Kalau gereja, contohnya di gereja kita, Veteran dan Terkhusus HTI Batu Haji Baru, pelayanan itu ada terbagi tiga
secara berurutan yang saling menyambung di dalam pelayanan itu. Satu, pelayanan yang namanya dibilang marturia. Itu marturia yang berarti di situ untuk membangkitkan dan mengajak seluruh warga jemaat untuk meningkatkan spiritualitas iman atau keimanan kepada Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan yang kedua adalah pelayanan secara koinonia, membangun dan membangkitkan segala lembaga-lembaga yang diadakan oleh gereja-gereja tertentu, seperti contohnya kita, baik seperti anak-anak kami, anak-anak muda, anak-anak remaja di dalam gereja, dibentuknya sebagai satu pengumuman atau satu organisasi yang berkaitan dengan remaja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu dibilang pengumuman remaja dan pengumuman Naposonggolo. Disitulah dibentuk dan disitulah diajak untuk melakukan aktivitas pelayanan itu dengan dan berbagi kasih itu terhadap sesama di dalam lingkungan gereja. Dan pelayanan yang ketiga adalah pelayanan diakonia. Itulah dibilang pelayanan sosial. Di mana pelayanan diakonia atau pelayanan sosial itu adalah pelayanan yang saling peduli, yang mau berbagi kasih antara sesama jemaat dengan gereja, yang mau melayani dengan setulus ikhlas dan dengan sepenuh hati untuk melayani. Contohnya, apabila ada dari jemaat gereja kita yang mengalami suka dan duka, gereja akan tetap mengunjungi setiap jemaat dan akan melayani di dalam kasih yang daripada Tuhan. Contoh, di dalam Naposonggolo atau remaja, ada di antara kalian yang mengalami sakit penyakit, kalian akan datang berkunjung dan berdoa. Oleh karena pepangan doa, maka yang dilayani akan mendapat kekuatan dan akan mendapatkan kesembuhan daripada penyakit itu. Tapi sekali lagi kami ingatkan bahwa pelayanan itu jangan menuntut upah, tapi lakukanlah dengan setulus dan seikhlas hatimu. Itu semata-mata hanya menunjukkan kasih karunia Tuhan yang telah anak-anak kami terima daripada Tuhan. Kalau itu bisa dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, maka kehidupan anak-anak kami akan terberkati dan akan lebih sukses, lebih pintar dan lebih maju untuk ke depan. Terima kasih. Oke, Mam. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apa dasar pelayanan gereja bagi sesama dan masyarakat? Pelayanan, dasar pelayanan gereja bagi sesama dan masyarakat. Gereja melakukan pelayanan itu berdasarkan kasih yang daripada Tuhan. Di mana setiap orang yang tidak mempunyai kasih dan setiap orang yang tidak mau peduli terhadap sesamanya dan terhadap lingkungannya, itu tidak akan bisa melaksanakan pelayanan dengan seikhlas dan setulus hati. Tetapi dasar orang Kristen melayani sesama, melayani jemaatnya, melayani masyarakat, itu didasarkan oleh kasih yang daripada Tuhan. Semua kehidupan kita ini harus didasari dengan kasih, dan kita berjalan dan bisa hidup di dalam kehidupan kita ini oleh karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Memang terima kasih atas jawabannya. Saya ingin menanyakan pada pertanyaan terakhir, apa yang harus dipelajari gereja atau orang Kristen untuk melayani sesama? Terima kasih. Pada zaman ini banyak orang yang sudah melakukan dengan semena-mena apa itu keinginan dan kehendaknya masing-masing. Oleh karena itu kita perlu belajar dari gereja dan apa dasar kita untuk melayani di dalam kasih itu. Yang pertama, kita harus mengenal diri kita sendiri dan kita harus tahu bahwa kita hidup tidak bisa dengan seorang diri. Kita hidup harus ada sesama kita, harus ada penolong atau pendamping kita di sekitar kita. Oleh karena itu, kita ini bukan manusia yang sempurna, tetapi manusia yang mau disempurnakan. Oleh karena itu, yang harus dipelajari adalah pengenalan diri. Baru yang kedua adalah mau melakukan dan bagaimana caranya mau berbuat dengan seikhlas hati, dengan sepenuh hati dan tanpa menunggu atau menerima balasan apa yang akan kita perbuat.
Supaya itu bisa terlaksana, tekunlah di dalam doa dan mintalah bijaksana daripada Tuhan. Maka Roh Kudus akan menuntun pikiran kita, akan menuntun pikiran anak-anak kami untuk melakukan itu supaya bisa dilakukan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Itu bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka apa yang kita lakukan itu, pelayanan itu, apa yang kita belajar itu berjalan di damai dan sejahtera yang daripada Tuhan. Dan kita pun akan melakukan itu dengan wajah yang senang, dengan hati yang gembira. Itulah sebagai tanda seorang Kristen yang sudah benar-benar menerima berkat dan yang sudah benar-benar melayani sesama dan melayani masyarakat di dalam kehidupannya. Terima kasih. Oke Mang, terima kasih atas waktunya ya Mang. Sebelum kami menutup video kami, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan sebuah pantun. Ubur-ubur ikan lele, kami sudah siap wawancara lele.